Oke ya, sebelum kita mulai, silakan untuk on cam terlebih dahulu. Oke ya, nampaknya Nabil sudah cukup rapih nih untuk menyimak materi hari ini ya Nabil ya. Bismillah ya. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke wabarakatuh. ya, selamat pagi menuju siang teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas terkait sedikit materi mengenai perkuliahan Botanik Farmasi, di mana hari ini kita akan masuk ke salah satu topik yang paling fundamental dalam Botanik Farmasi, yaitu bagaimana satu sel tunggal yang disebut dengan zigot sanggup membangun seluruh arsitektur tubuh tumbuhan yang sering kita lihat. Bayangkan sebuah cetak biru yang amat sangat kompleks tersimpan di dalam satu sel berukuran mikro, ya, karena lihat nih Ibu nih di belakang background dari PowerPoint-nya, kita lihat yang sebenarnya ini adalah ukuran yang amat sangat kompleks ya di dalam suatu tumbuhan. Dari sanalah lahir sebuah akar yang mencengkram tanah, batang yang menjulang, daun yang menangkap cahaya, hingga kantong-kantong metabolit sekunder yang menjadi bahan obat-obatan. Kita membahas mengenai embriogenesis hingga jaringan kompleks yang terdapat di dalam suatu sel dan jaringan tumbuhan. Oke, ya. Semua kehidupan tumbuhan bermula di satu titik yang namanya sel zigot. Wah, kayak Salma Intan nih sebelum lahir di dunia. Ya, kan ada zigot yang awalnya bertemu dari sperma dan juga sel apa namanya yang ada di perempuan hingga bertemu dan membentuklah sebuah sel zigot. Sama di tumbuhan juga awal mula kehidupan tumbuhan itu mulai, dia itu bermula di sel zigot. Dari sel tunggal inilah seluruh kompleksitas tubuh tumbuhan dibangun melalui serangkaian tahapan yang teratur dan juga terprogram. Yang pertama itu ada tahap embriogenesis ya. Kalian bisa, ini ibu nggak bisa munculin apa namanya pointer ya di Zoom karena memang ibu apa namanya setting menjadi advance bukan share screen biasa ya. Jadi mohon dipahami apa namanya peletakan pembahasan yang ibu bahas ya. Oke, sel zigot awalnya itu masuk ke tahap embriogenesis. Nah, embriogenesis ini merupakan proses pembentukan embrio dasar dari zigot. Disinilah cetak biru tumbuhan mulai diwujudkan. Zigot ini membelah dan berdiferensiasi membentuk struktur awal yang akan menjadi cikal bakal seluruh organ tumbuhan. Kemudian masuk ke jaringan meristem. Nah, embrio ini kemudian mengaktifkan jaringan meristem, yaitu di mana mesin pembelahan sel tidak pernah berhenti. Di sini ada 3 tipe jaringan meristem. Ada meristem apikal, dia itu nanti ada di ujung akar dan tunas, nanti kita akan bahas. Ada meristem interkalar dan juga meristem lateral. Ya. Kemudian dari jaringan meristem ini nanti kita akan maju atau bertumbuh ke jaringan dewasa. Nah, kalau jaringan dewasa ini hasil pembelahan meristem yang akhirnya berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa. Ibu jaringan dewasa atau gimana? Yaitu sel-sel yang telah terspesialisasi dan tidak aktif lagi untuk membelah. Jadi dia udah stop lagi, gak akan tumbuh, tidak akan berkembang, ya. Dan disinilah lahir 4 kelompok jaringan utama. Yang pertama ada jaringan pelindung yang meliputi epidermis dan juga gabus. Yang kedua ada jaringan dasar atau sering disebut dengan jaringan parenkim. Yang ketiga ada jaringan penguat
ya, meliputi kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir ada jaringan pengangkut yang meliputi xilem dan juga floem. Nah, dari satu sel zigot yang tadi kita bahas di awal, ya, melalui embriogenesis, meristem, hingga jaringan dewasa yang beragam, inilah perjalanan yang amat sangat luar biasa yang membentuk setiap tumbuhan yang bisa kita lihat. Sebuah sistem yang elegan, terorganisir, dan penuh spesialisasi. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu adalah pembelahan asimetris. Oke, ya. Di pembelahan asimetris ini, perjalanan dimulai dari zigot. Namun, pembelahan pertama zigot tidaklah simetris. Makanya ini disebut dengan pembelahan asimetris. Jadi ini bukan kebetulan, tapi memang sebuah keputusan biologis yang amat sangat terprogram. Pembelahan zigot dimulai setelah sejumlah endosperma terbentuk di dalam kantung embrio. Nah, ini kan ada volume endosperma. Jadi pada saat volume endospermanya sudah mencukupi, ya, maka nanti endosperma ini akan terbentuk di dalam kantung embrio. Nah, endosperma ini fungsinya untuk apa, Ibu? Fungsinya untuk cadangan makanan. Jadi bayangkan Sophia nih mau apa namanya jalan-jalan ke Australia. Kalau Sophia nggak bekal uang, bisa hidup nggak Sophia? Makanya ya kita mau berlibur tapi Sophia di sana harus nyari uang, harus nyari apa namanya kebutuhan untuk terpenuhinya misalnya perutnya Sophia. Nah, sama seperti endosperma. Jadi pada saat endosperma ini sudah berada di kantung embrio yang berperan sebagai cadangan makanan, maka dimulailah bekal logistik di dalam suatu apa proyek yang ada di dalam pembelahan asimetris zigot ini. Nah, ketika pembelahan akhirnya terjadi, zigot ini akan membelah secara transversal. Artinya dia membelah secara tegak lurus terhadap sumbu memanjangnya, menghasilkan dua sel dengan nasib yang amat sangat berbeda. Sel yang pertama di sini ada sel basal. Nah, sel basal ini atau disebut dengan suspensor initial, ya. Dia ini letaknya ada di ujung mikrofil, yaitu ujung tempat serbuk sari masuk, ya. Jadi serbuk sari itu masuk melalui ujung mikrofil. Nah, terbentuklah sel basal. Nah, sel ini berukuran lebih besar, yang mana fungsinya ini bukan membentuk embrio, melainkan menjadi jangkar dan pendorong. Sel yang kedua itu ada sel terminal atau sering disebut embryonal initial, ya, initial. Letaknya ada di ujung kalaza, ya. Nah, ujung ini berlawanan dengan ujung mikrofil, yang mana ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan dengan sel basal. Sitoplasmanya juga lebih padat dan ini merupakan cikal bakal terjadinya embrio sejati. Ya, jadi nanti titik apikal dari mana seluruh tubuh tumbuhan akan dibangun. Yang berperan itu adalah sel terminal. Oke, kita masuk ke arsitektur suspensor dan juga pembentukan oktan. Nah, sekarang kita perdalam bagian suspensor terlebih dahulu. Suspensor dewasa terdiri atas 6 sampai 10 sel yang tersusun seperti untayan manik-manik atau tersusun berfilamen. Di ujung atas suspensor yang berbentuknya bulat besar, ya, ini disebut dengan haustorium. Nah, haustorium ini amat sangat dekat dengan mikrofil, ujung mikrofil tadi, ya. Terdapat sel yang amat sangat besar yang fungsinya itu menyerap nutrisi dari endosperma dan mengalirkannya ke embrio yang sedang berkembang. Nah, di ujung paling bawah ini ada hipofilis. Nah, apa Ibu hipofilis? Nah, hipofilis ini nanti dia kelak akan menjadi tudung akar atau radikula, ya.
ujung akar pertama yang dimiliki oleh embrio. Nah, sementara itu, ya, di sel terminal yang di sebelah kanan, yang warnanya hijau kuning, ya, ini itu akan membelah secara mitosis, ya, eh, sebanyak 3 kali berturut-turut, menghasilkan 8 sel yang disebut dengan oktan embrio. Nah, 8 sel ini tersusun menjadi 2 kelompok, ada tier atas dan juga tier bawah. Di mana tier atas yang terdiri dari 4 sel itu nanti akan membentuk plumula atau calon tunas daun. Sering kita apa atau juga selain plumulanya tumbuh, ada juga kotiledon yang tumbuh dari tier atas. Nah, kalau tier bawah yang 4 sel lagi, dia ini akan membentuk hipokotil atau batang di bawah kotiledon. Serta dia juga akan membentuk radikula atau akar pertama. Jadi kalau tier atas itu membentuk ke arah daun, sedangkan yang bawah dia itu akan membentuk ke arah akar. Ya. Jadi awalnya itu ada suspensor. Suspensor ini terdiri dari haustorium dan hipofisis ya. Nah, dari apa sel terminal ya, sel mana bentar. Di slide. Nah, tadi kan yang kalau sel basal itu terbentuk menjadi apa suspensor, sedangkan sel terminal itu akan terjadi mitosis 3 kali berturut-turut membentuk 8 sel yang terdiri atas tier atas dan juga tier bawah. Oke, kita masuk ke nah, evolusi morfologi embrio. Setelah tahap oktan tadi, embrio nanti akan masuk ke rangkaian perubahan bentuk yang amat sangat menakjubkan. Tahap pertama itu disebut dengan tahap globular. Nah, tahap globular ini di mana embrio membentuk seperti bola hijau kecil. Belum terlihat simetri organ yang jelas. Setelah masuk ke tahap globular, itu nanti kita masuk ke tahap yang disebut namanya tahap bentuk hati atau kalau sering kita familiarnya namanya heart stage ya. Nah, heart stage ini nanti apa namanya akan mendorong embrio untuk membentuk 12 tonjolan ke kanan dan ke kiri. Nah, inilah awal terbentuknya kotiledon ya atau bakal daun ya. Ini kan bentuknya sama kayak bentuk hati ya, makanya disebut dengan heart stage. Nah, setelah dari heart stage itu masuk ke tahap torpedo ya atau tapal kuda. Nah, di mana kotiledon ini akan terus memanjang dan membengkok ke dalam biji karena ruang yang terbatas. Sama kayak misalnya Alika nih sering lihat kan ya hasil-hasil USG Alika. Melihat kalau misalnya bayi semakin berkembang itu akan semakin membengkok karena memang ruangannya amat sangat terbatas. Ini sama kayak embrio yang ada dalam tumbuhan. Dia kalau misalnya sudah terbentuk stage hati dan masuk ke stage-nya torpedo, karena ruangnya semakin terbatas, maka nanti dia akan memanjang dan membengkok seperti biji. Ya, nah embrio ini menyerupai tapal kuda atau torpedo. Oke, nah terakhir pada bagian embriogenesis ya, kita perlu memahami bahwa ada perbedaan mendasar antara embrio tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Ya, untuk pada dikotil terdapat 2 kotiledon karena tadi dia berbiji 2. Berarti dia akan memiliki 2 kotiledon yang tumbuh secara lateral. Lalu nanti akan tumbuh plumula, lalu akan tumbuh kembali tunas daun pertama yang berada di posisi terminal atau tengah di antara 2 kotiledon. Jadi kalian mungkin sering lihat apa ya namanya gambaran kalau misalnya bikin tumbuhan toge. Nah, tumbuhan toge itu kan termasuk tumbuhan dikotil,
yang mana dia memiliki dua biji, ya. Nanti terdapat dua kotiledon, daunnya itu atau apa namanya tunas utamanya itu dia nanti akan tumbuh di antara dua kotiledon, ya. Oke, kita bahas terkait monokotil. Nah, kalau monokotil berbeda dengan dikotil, ya. Kalau yang monokotil namanya juga monokotil. Satu, berarti kotiledonnya hanya ada satu. Ya, di mana tempatnya itu ada di posisi terminal, artinya ada di tengah-tengah. Nah, untuk plumula, plumulanya itu tidak tumbuh di tengah, tapi dia justru tumbuh di samping. Makanya kenapa kayak jagung, dia itu daunnya tumbuhnya ke pinggir, nggak ke atas, nggak ke tengah, nggak kayak toge, ya. Beda ya antara yang dikotil dan juga monokotil. Jadi ini untuk yang monokotil itu karena tadi plumulanya tumbuh ke samping, jadi dia itu menjadi ciri khas dari tumbuhan monokotil. Kemudian adaptasi yang penting untuk perkecambahan di kondisi yang lebih keras seperti di dalam tanah yang padat, ya. Itulah perbedaan arsitektur embrio di dikotil dan juga monokotil. Oke, kita masuk ke selesai tadi ya di perjalanan embriogenesis. Sekarang kita bergerak ke fase berikutnya. Kita berpikir nih, menjadi pertanyaan, bagaimana sih tumbuhan tiba-tiba jadi dewasa? Ya, karena kunci jawabannya itu ada di jaringan meristem. Jaringan meristem itu apa, Ibu? Jaringan meristem itu adalah sekumpulan sel embrional yang mempertahankan kemampuan membelah secara mitosis terus-menerus sepanjang hayat tumbuhan. Mereka ini adalah sumber regenerasi tanpa henti. Mari kita bayangkan dua jenis sel tumbuh-tumbuhan. Ada sel meristem yang Ibu gambarkan di sebelah kiri, ada juga sel dewasa yang Ibu gambarkan di sebelah kanan, ya. Nah, sel meristem ini memiliki dinding sel yang amat sangat tipis. Kenapa Ibu tipis? Karena ia itu harus bekerja dengan terus membelah, terus bertumbuh. Dinding yang tebal akan menjadi hambatan yang mekanis. Makanya jaringan meristem atau sel meristem ini tidak dibentuk dengan dinding sel yang yang kaku atau yang keras. Makanya dia ini amat sangat tipis. Selnya berukuran kecil, sitoplasmanya penuh dan padat karena dia aktif secara metabolik, ya. Tidak ada atau sangat minim vakuola. Karena kenapa? Karena sel meristem ini tidak menyimpan cadangan makanan maupun kristal mineral. Jadi tugasnya di sel meristem ini dia bukan untuk menyimpan cadangan makanan, tapi dia itu aktif untuk membelah, gitu ya. Berbeda dengan sel dewasa. Kalau sel dewasa dia didesain dinding selnya lebih kaku, lebih tebal, lebih kuat, ya, sehingga dia tidak lagi berfungsi untuk membelah. Mungkin Najwa sering lihat nih pohon-pohon besar ya Najwa. Ibu, kok dari Najwa umur 3 tahun, tumbuhan yang sudah besar, kok dia nggak aktif melebar atau bahkan tidak aktif lagi untuk meninggi, tapi bahkan ada cabang-cabang lain ya Najwa yang aktif untuk memanjang atau bertumbuh. Nah, kenapa? Karena memang di batang bagian bawah tumbuhan yang sudah besar itu tidak lagi didesain menjadi sel meristem, tapi dia didesain menjadi sel dewasa. Dia sudah tidak aktif lagi untuk membelah. Jadi, yang asalnya tadi di sel meristem dia didesain untuk bertumbuh, di sel dewasa dia didesain untuk menyimpan cadangan makanan. Gitu. Berbeda dengan sel meristem tadi, ya. Makanya di sini dia memiliki vakuola yang amat sangat besar karena dia menyimpan 90% volume dari sel. Gitu ya. Jadi harus bisa membedakan sel meristem dan sel yang sudah dewasa.
Oke, kita masuk ke peta koordinat pertumbuhan meristem. Ya, eh sebentar. Berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan, meristem ini dibagi menjadi tiga tipe utama. Ya, yang pertama adalah meristem apikal. Sebentar, takut gak kelihatan. Meristem apikal, ya, letaknya di ujung, ya, baik ujung akar maupun ujung, sorry, maupun ujung apa namanya, ujung pucuk batang, ya. Jadi untuk meristem apikal ini dia ada di ujung batang atau tunas maupun di ujung akar. Nah, meristem apikal ini akan bergerak aktif mencari air untuk yang ada di akar dan akan apa namanya mencari mineral di dalam tanah. Sedangkan meristem apikal pucuk dia itu akan bergerak ke atas mencari cahaya matahari. Ya, contoh karena kalian waktu SD itu atau SMP lah sering menanam kecambah toge, ya. Kalian lihat kenapa kok eh, apa namanya kecambah toge yang ditanam oleh Raisa itu tumbuhnya lurus, ya. Sedangkan yang lendra itu ke arah kanan. Kenapa, Ibu? Oh, ternyata meristem apikal di apa namanya pucuk atau di ujung batang yang lendra karena dia punya aktif untuk mencari matahari atau cahaya matahari untuk fotosintesis, makanya yang lendra itu dia berbelok ke kanan karena nyimpennya Bu di jendela WC misalnya, ya. Berbeda dengan Raisa. Kalau Raisa itu disimpan di luar. Jadi dia akan vertikal lurus tumbuhnya karena cahaya mataharinya ada di atas. Jadi tadi untuk meristem apikal yang ada di pucuk, dia mencari matahari, mencari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Sedangkan apikal yang ada di bawah, meristem apikal yang ada di akar, dia itu mencari mineral dan air yang ada di dalam tanah. Oke, meristem yang kedua itu adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini adalah meristem yang terletak di tengah-tengah ruas batang. Mungkin kalian sering lihat bambu, sering lihat tebu, itu kan ada ruas-ruas yang pernah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Ada ruas-ruas di batang. Nah, di sana tersimpan meristem interkalar atau meristem antara. Jenis ini sangat khas pada tumbuhan eh, seperti padi, bambu maupun tebu, yang fungsinya ternyata membuat ruas batang menjadi lebih panjang dengan sangat cepat. Itulah mengapa bambu bisa tumbuh di beberapa senti dalam satu malam. Bayangkan ketika ujung bambu sudah dipotong pun, batangnya akan tetap memanjang karena meristem interkalar masih aktif di setiap ruas. Ya. Oke, yang ketiga itu ada meristem lateral. Ya, meristem ini yang membuat tumbuhan besar ke samping. Artinya dia apa ya namanya? Membesar. Bukan ada yang tumbuhnya ke atas, ada yang tumbuhnya ke samping. Yang melebar artinya melebar. Jadi diameter batangnya itu akan lebih besar. Letaknya melingkar di sepanjang batang maupun akar. Contoh paling penting, ada kambium vaskular yang menghasilkan xilem dan floem sekunder. Sedangkan kambium gabus atau velogen yang menghasilkan lapisan pelindung kulit kayu. Nah, kita masuk ke asal-usul pertumbuhan, di mana ada keterkaitan antara perbandingan primer dan juga sekunder. Pembagian penting kedua adalah berdasarkan asal-usul meristem. Meristem primer adalah meristem asli yang langsung berasal dari sel-sel embrional sejak fase zigot. Ya, ia terus-menerus aktif membelah sepanjang hidup tumbuhan untuk pertumbuhan vertikal, vertikal ya, lurus ke atas. Ini adalah meristem yang tidak pernah pensiun dari tugasnya sejak tumbuhan masih embrio. Sedangkan meristem sekunder
Ini adalah meristem yang berasal dari reaktivasi jaringan dewasa. Artinya, sel parenchyma dan juga kolenkim yang sudah berhenti membelah. Suatu saat mendapat sinyal hormonal dan kemudian berdiferensiasi atau berubah ulang untuk kembali menjadi aktif membelah. Ini adalah mekanisme yang amat sangat luar biasa ya. Tubuh tumbuhan dapat menghidupkan kembali sel yang sudah diam. Aktivitasnya menghasilkan tumbuhan lateral atau pelebaran diameter, contohnya pada kambium pembuluh yang menghasilkan kayu pada pohon berkayu. Oke, kita masuk ke diferensiasi pelindung yang meliputi epidermis dan juga gabus. Di bagian ini kita akan membahas ujung dari proses diferensiasi, yaitu jaringan dewasa. Ya, ketika sel meristem ini berhenti membelah, ia masuk ke proses diferensiasi, yaitu perubahan bentuk dan fungsi yang permanen. Tadi Ibu bilang, kalau di sel dewasa itu sudah tidak lagi membelah. Ya, sudah tidak aktif lagi membelah. Proses ini melibatkan sel berhenti membelah, rongga sel membesar, dan sel dinding mulai menebal. Hasilnya adalah berbagai jenis jaringan dewasa yang masing-masing memiliki tugas yang spesifik. Jaringan pelindung pertama yang terbentuk adalah epidermis. Ya, epidermis ini adalah lapisan pelindung tunggal terluar yang terbentuk dari sel-sel berbentuk balok tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel. Ini sangat penting. Kenapa nih tidak ada celah? Karena fungsinya adalah menghalangi masuknya patogen, kemudian menghalangi masuknya serangan serangga dan apa namanya mencegah kehilangan air yang berlebih. Menariknya, epidermis ini tidak lagi memiliki klorofil karena fungsinya sebagai perlindungan, bukan lagi sebagai fotosintesis. Namun ya, pada saat batang sudah besar, terutama pada tumbuhan berkayu, epidermis ini tidak bisa terus mengembang mengikuti diameter batang dan akhirnya pecah. Ya, saat itulah muncul sistem pelindung pengganti yang dinamakan jaringan gabus atau sering disebut dengan velogen. Nah, kambium ini membelah kedua arah, ke arah luar menghasilkan velum, ya, sedangkan yang ke arah dalam menghasilkan veloderm atau sel hidup, ya. Oke, kita masuk ke jaringan dasar, ya, atau disebut dengan parenkim. Parenkim ini adalah suatu jaringan pengisi utama yang mana dia ini memenuhi ruang di antara jaringan-jaringan lain. Karakteristik fisiknya yaitu memiliki rongga sel atau vakuola yang besar, dinding sel yang mulai menebal namun masih tipis relatif. Dan yang sangat khas, dia ini terdapat ruang antar sel yang cukup banyak. Ruang antar sel ini nanti berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara dan air di dalam jaringan. Nah, parenkim ini adalah jaringan yang amat sangat plastis, artinya dia paling mudah beradaptasi. Ia bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk pati maupun lipid ya, atau bisa juga sebagai tempat penyimpanan air pada tumbuhan sukulen. Bahkan mengalami spesialisasi menjadi klorenkim ketika selnya sudah penuh oleh klorofil untuk menjalankan fotosintesis. Klorenkim ini yang berada di lapisan mesofil daun yang merupakan tempat utama produksi gula melalui fotosintesis. Ya. Dari perspektif farmasi, parenkim ini sangat relevan karena dia di dalam vakuola sel parenkim ini banyak sekali metabolit sekunder yang terkandung, termasuk
alkaloid pada akar, dan juga kulit batang. Ya, nah, Ibu izin dulu ini minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Tumbuhan ini, tumbuhan kan tadi tidak punya apa ya, tidak punya tulang, tidak punya rangka besi, namun ia itu bisa berdiri tegak, menahan angin, bahkan menopang beban buah yang cukup berat. Ternyata rahasianya itu ada di jaringan stereon, ya, yaitu jaringan penguat yang secara kolektif memberikan kekuatan mekanik pada seluruh tubuh tumbuhan. Ada dua pemainnya. eh, dan keduanya ini memiliki strategi yang amat sangat berbeda. Yang pertama yaitu kolenkim, di mana kolenkim ini yaitu penguat yang fleksibel. Bayangkan sama kalian, ya, seorang atlet muda yang lentur dan masih berkembang, itu disebut dengan kolenkim. Kolenkim ini merupakan jaringan penguat untuk organ yang masih muda atau yang masih aktif tumbuh, seperti tangkai daun, ujung batang, atau daun yang masih terbuka. Bentar, ini ada yang bocor. Ivan, mana Ivan? Oke, kita lanjut ya. Tadi kan contoh dari kolenkim ini karena tadi sifatnya fleksibel, contohnya ada di tangkai daun, ujung batang, atau daun yang baru membuka. Nah, sel-sel masih hidup dan juga masih aktif bermetabolisme, serta dinding selnya juga menebal secara tidak merata. Hanya di sudut-sudut permukaan antar sel, penebalan sudut inilah yang menjadi ciri khasnya. Lalu, Ibu kenapa penebalannya tidak merata? Karena organ muda masih perlu memanjang dan berkembang, ya. Penebalan yang terlalu kaku akan menghambat pertumbuhan. Tadi Ibu sudah sebutkan perbedaan dari sel meristem dan juga sel dewasa. Karena kalau tadi sudah sel dewasa, sudah tidak bisa lagi melakukan proses pertumbuhan. Nah, korenkim ini memberikan kekuatan tanpa pengorbanan fleksibilitas. Artinya, ia bisa menopang sekaligus ikut tumbuh bersama organnya. Yang kedua, ini ada sklerenkim. Ya, sklerenkim ini hadir ketika organ tumbuhan sudah dewasa atau sudah berhenti membelah. Berarti sel-selnya ini nanti pada akhirnya mati. Protoplasmanya menghilang, menyisakan dinding sel yang sangat tebal dan berlignin secara merata di seluruh permukaan. Lignin ini adalah polimer keras yang membuat dinding sel sekeras kayu sesungguhnya. Justru karena selnya mati dan rongganya juga kosong, sklerenkim ini menjadi penguat terkuat yang dimiliki oleh tumbuhan. Kita bisa menemukannya di batang kayu yang keras, tempurung kelapa, cangkang biji, hingga serat tanaman seperti rami maupun linen. Ya, oke. Jadi itulah perbedaan antara kolenkim dan sklerenkim. Kita masuk ke jaringan pengangkut, ya. Tumbuhan tumbuhan yang merupakan organisme multiseluler yang besar, sel akar dan sel daun ini bisa berjarak bermeter-meter, ya. Bagaimana nutrisi dan air bisa terdistribusikan? Jawabannya ada di jaringan pengangkut. Yang meliputi apa jaringan pengangkut? Ada xilem dan juga ada phloem, ya. Nah, xilem ini adalah pipa air atau sering kita sebut dengan pipa air, ya. Fungsinya dia mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Di mana pergerakannya itu satu arah dari bawah ke atas. Struktur xilem ini sangat unik, di mana sel-sel mati saat dewasa, dinding selnya tebal, mengandung lignin dan dindingnya berlubang-lubang membentuk pori besar yang disebut dengan trakeid atau pembuluh xilem. Ya. Kemudian
Ruang kosong inilah yang menjadi jalur aliran air. Selain itu, silem juga mengandung sel parenkim silem dan serat silem untuk penyokong. Ya. Yang kedua ada floem. Floem itu disebut dengan pipa nutrisi. Artinya dia mengedarkan hasil fotosintesis. Kalau tadi silem itu apa namanya mengalirkan air ya dari bawah ke atas, dari akar ke organ yang lain, sedangkan floem ini sebagai pipa nutrisi mengedarkan hasil fotosintesis. Yang utamanya itu dia mengedarkan sukrosa dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan termasuk akar, buah, dan juga biji. Tadi kan kalau silem itu jelas ya, dia itu mengalirkan dari bawah ke atas. Sedangkan phloem itu dari daun, jadi bisa dari arah mana aja. Mau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Yang penting, yang terpenting adalah dia mengedarkan nutrisi hasil fotosintesisnya ke bagian tumbuhan yang membutuhkan. Nah, phloem ini berisi sel-sel hidup yang disebut dengan sel tipis. Sitoplasmanya masih ada, namun inti selnya sudah tidak ada. Sel ini dibantu oleh sel pendamping yang mengatur lalu lintas pengangkutan. Nah, perbedaan susunan berkas pengangkut antara dikotil dan juga monokotil ini ternyata penting dalam identifikasi simplisia. Pada dikotil, berkas pengangkut tersusun rapi dalam satu cincin dengan kambium vaskular di antaranya. Pada monokotil, berkas pengangkutnya tersebar acak. Ya, beda sama dikotil. Di seluruh penampang batang tanpa kambium vaskular. Itulah mengapa monokotil tidak mengalami pertumbuhan diameter sekunder. Karena dia tadi tidak memiliki cincin berkambium. Ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sebelum air tanah masuk ke sistem pengangkut silem, ia harusnya menempuh perjalanan menembus lapisan luar akar terlebih dahulu. Nah, perjalanan ini disebut dengan rute ekstravaskular dan tumbuhan menyediakan dua jalur yang berbeda untuk itu. Nah, pada saat air di dalam tanah ya masuk ke dalam akar itu memiliki dua line ya. Untuk line yang pertama itu disebut dengan jalur apoplas atau jalur mati. Kenapa Ibu disebut jalur mati? Karena air ini bergerak di luar sel membran, di luar membran sel. Jadi dia gak masuk ke membran sel, tapi dia masuk ke pinggir-pinggir dari membran sel. Jadi dia menyusup melalui celah antar sel dan dinding sel yang bersifat permeabel. Tidak ada membran yang harus ditembus sehingga air bisa melaju dengan cepat. Namun, justru di sini kelemahannya. Jalur ini tidak terkontrol. Ya, tumbuhan tidak bisa memilih apa yang masuk. Air, mineral, bahkan zat berbahaya pun bisa ikut teralirkan ke dalam sel tumbuhan. Nah, pergerakan ini terhenti saat mencapai pita Kaspari di endodermis ya. Di mana pita Kaspari ini merupakan lapisan kedap air yang memaksa air untuk berpindah jalur dan masuk melalui membran sel. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke petline 2 atau jalur simplas. Jadi untuk apa masuknya air ke dalam sel tumbuhan ada dua tipe ya. Ada petline pertama, jalur apoplas ya. Dia itu menyelusuri apa namanya celah-celah membran. Ada juga jalur simplas atau jalur rute hidup. Di mana dia ini bergerak menembus langsung ke dalam sel melalui membran dan berpindah dari sel ke sel lewat plasmodesmata atau saluran penghubung antar sel. Jalur ini lebih lambat, namun jauh lebih selektif dan terkontrol. Kenapa, Ibu? Karena tadi airnya itu masuk dulu atau diserap dulu oleh membran gitu. Jadi dia itu bisa menolak dan menerima mineral dan juga air maupun zat berbahaya yang bisa dialirkan ke dalam tumbuhan. Nah, setelah tadi air masuk ya,
ke dalam akar, lalu ke lapisan-lapisan yang ada di akar, dia itu nanti titik pertemuannya ada di silem. Ya. Kedua jalur akhirnya akan bertemu di bagian dalam akar dan mengantarkan air masuk ke silem. Di mana silem ini merupakan sistem vaskular yang akan membawa air masuk ke seluruh tumbuhan. Nah, dua strategi. Apoplas itu menawarkan kecepatan, simplas itu menawarkan kontrol. Nah, kombinasi keduanya memastikan tumbuhan dapat menyerap air secara efisien, sekaligus tetap menjaga kualitas larutan yang masuk ke dalam vaskularnya. Makanya banyak sekali apa namanya tumbuhan yang diberikan pupuk dengan zat kimia itu kok ternyata tersimpan juga di buah, tersimpan juga di bunga, tersimpan juga di daun karena memang ada jalur petline 2, petline 1 yang dia itu tidak terkontrol penyerapannya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke eh, slide selanjutnya. Nah, jika slide-slide sebelumnya itu menerangkan setiap pemain satu persatu, di slide ini memperlihatkan bagaimana mereka semua bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi. Seperti pada potongan melintang sebuah mesin biologis yang luar biasa. Nah, ternyata dalam satu batang ini terdiri dari beberapa lapisan dari luar ke dalam. Ada epidermis, ada parenkim, ada sklerenkim, ada floem, ada cambium atau meristem lateral dan juga ada silam ya. Kesimpulannya yaitu dari pembelahan zigot asimetris yang memicu embriogenesis, tumbuhan tidak hanya tumbuh, tapi ia juga membangun atau membentuk sebuah arsitektur pipa logistik dan perisal pertahanannya secara mandiri. Sebuah mahakarya rekayasa alam yang otonom ya. Nah, itulah mengapa tumbuhan bukan sekedar makhluk yang pasif, tapi ia juga adalah mahakarya rekayasa alam yang bekerja tanpa henti, diam-diam di sebuah sudut bumi. Makanya Ibu sering pernah ngobrol nih di mata kuliah botani atau farmakognosi bahwa ada pabrik yang bekerja 24 jam. Salah satunya yaitu adalah tumbuhan. Oke. Pemahaman tentang jaringan tumbuhan bukan hanya ilmu murni, tapi ia juga punya nilai terapan yang sangat besar. Salah satu aplikasinya yang paling revolusioner adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan teknologi yang memungkinkan kita menumbuhkan tumbuhan secara massal di laboratorium dari sepotong kecil jaringan saja. Nah, kuncinya ada di sel meristem, di mana sel ini yang belum berdiferensiasi dan masih menyimpan potensi penuh untuk berkembang menjadi organ apapun. Dengan mengisolasi sel-sel ini dan menumbuhkannya dalam suatu media yang tepat, kita akan mengkloning tumbuhan secara massal. Ribuan tanaman identik dari satu induk dalam waktu yang amat sangat singkat namun waktunya terkontrol. Disinilah nilai besar bagi industri farmasi. Banyak tumbuhan obat yang mengandung senyawa metabolis sekunder yang sangat berharga, seperti alkaloid, flavonoid, dan juga terpenoid. Masalahnya, ya, memanen senyawa ini dari alam adalah dari alam dalam jumlah besar. Nah, bisa mengancam keberlangsungan spesies tersebut. Jadi, kultur jaringan ini bisa menjadi solusi untuk memproduksi metabolit yang bisa dipercepat tanpa harus memanen paksa tanaman yang ada di alam. Spesies langka tetap terlindungi, sementara bahan baku farmasi tetap tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan. Ada 3 regulator tumbuh, hormon sebagai pengendali agar kultur jaringan berhasil. Nah, biasanya ilmuwan ini harus berbicara dalam bahasa tumbuhan, yaitu adalah hormon. Ada 3 hormon utama yang digunakan sebagai regulator. Yang pertama ada auksin, yang kedua ada sitokinin, dan yang ketiga ada giberelin.
Untuk auksin ini dia punya fungsi dalam pemanjangan akar. Jadi dia diberikan di fase awal, ya. Auksin ini merangsang pembentukan dan pemanjangan akar. Jadi pada saat nanti kalian mau melakukan sebuah eksperimen laboratorium kultur jaringan, jadi perlu ada hormon yang berperan. Salah satunya adalah auksin untuk proses pemanjangan akar. Yang kedua ada sitokonin, ya, sitokinin. Sitokinin ini adalah berperan sebagai pembelahan pucuk. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin tumbuhan tersebut memanjang ke atas, maka perlu adanya hormon sitokinin untuk pembelahan pucuk. Dan yang ketiga itu adalah hormon giberelin, yaitu dia mengatur proses perkecambahan di mana dia akan mengaktifkan benih, mempercepat perkecambahan, serta mendorong pemanjangan batang secara keseluruhan. Nah, dengan mengatur rasio ketiga hormon ini secara cermat, biasanya orang-orang farmasis atau orang yang sering melakukan eksperimental ini akan mengarahkan sel meristem untuk berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita masuk ke apa metabolit sekunder dan lokasi di jaringannya. Ini sebenarnya sudah pernah Ibu apa bahas ya terkait metabolit sekunder itu adanya di mana aja gitu. Nah, contohnya ada tanin. Tanin itu banyak dikandung di apa namanya jaringan pelindung sekunder atau periderm. Ada minyak atsiri, dia disintesis di trikoma ya di mana dia itu ada di jaringan epidermis daun. Ada juga alkaloid yang terakumulasi di plakuola sel parenkim pada akar maupun pada kulit batang. Nah, oke, mari kita satukan semua yang telah kita pelajari hari ini dalam satu gambaran besar. Jika kita melihat penampang melintang batang dari luar ke dalam, kita menemukan lapisan paling luar adalah epidermis atau gabus, garis pertahanan pertama di bawah parenkim garis pertahanan pertama di bawahnya parenkim korteks, matriks pengisi ruang sekaligus tempat penyimpanan, kemudian sklerenkim, cincin penguat, kemudian ada floem yang berperan sebagai pipa nutrisi, kambium sebagai meristem lateral aktif yang terus memperlebar batang, dan paling dalam adalah silem sebagai pusat distribusi air. Pada lapisan yang bukan hanya sekedar ada, setiap lapisan ini adalah hasil dari diferensiasi yang terprogram sejak pembelahan asimetris pertama zigot. Embriogenesis menyusun cetak birunya, diferensiasi mengeksekusinya, dan hasilnya adalah mesin biologi yang mampu hidup selama ratusan tahun di mana dia itu nanti apa hasilnya itu akan menghasilkan ribuan senyawa bioaktif yang sering kita gunakan sebagai obat. Oke ya. Dalam 1 jam perkuliahan ini kita telah menelusuri perjalanan luar biasa dari sel zigot tunggal melalui pembelahan asimetris, pembentukan oktan, evolusi morfologi, globular hati torpedo, hingga perbedaan arsitektur dikotil dan juga monokotil. Kita juga telah memahami bahwa jaringan meristem itu merupakan mesin pertumbuhan abadi dengan 3 lokasi strategis dan bagaimana jaringan dewasa dan bagaimana juga jaringan dewasa yang masing-masing memiliki peran yang tidak tergantikan. Ya. Nah, ini adalah tugas mandiri seperti biasa, ya. Jadi nanti kalian membuat tabel perbandingan antara 6 jenis jaringan dewasa yang sudah dibahas hari ini. Nanti dalam apa namanya tiap orang itu dibuat seperti apa ya PowerPoint ya slide PowerPoint hanya 1 slide aja. Boleh di Canva juga boleh lebih baik di Canva sih biar lebih kreatif kaliannya ya. Nanti dituliskan nama, NIM dan juga kelas, mau pakai desain, mau pakai background ya, mau pakai eh, apa namanya hiasan di Canva boleh. Nanti dibuat tabel, tabelnya itu terdiri dari nama jaringan, status sel, karakteristik dinding sel, fungsi utama dan relevansi farmasi. Boleh dicontohnya dari Simplisia maupun dari Metabolit. Contoh nih,
Nama jaringannya epidermis, status selnya hidup, karakteristik dinding selnya sering dilapisi kutikula lilin, serapat tanpa ruang antar sel, fungsi utamanya sebagai apa, lalu relevansi farmasinya terdapat di rambutan kelenjar epidermis menghasilkan minyak atsiri, contohnya ada di spesies lavandula, ya. Nanti dia akan menghasilkan linalol, sebuah minyak atsiri yang amat sangat sering kita gunakan untuk aromaterapi misalnya. Ada juga silerenkim. Satu selnya mati pada saat sudah dewasa, karakteristiknya seperti apa, fungsinya seperti apa, relevansi terhadap farmasinya itu ada di spesies Linum spesies ya, di mana dia itu biasa digunakan untuk bahan kapsul ya. Kemudian ada juga Sclereida, dia itu merupakan tempurung dari kelapa yang biasa digunakan untuk pelindung biji obat, ya. Nanti dibuat tiap mahasiswa jadi ada berapa? Ya, tiap mahasiswa 6 jenis jaringan ya yang sudah dibahas pada pertemuan ini. Oke, sampai sana ada yang ditanyakan?